Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menurut Ibu, apa itu pendidikan anak dalam keluarga? Pendidikan anak dalam keluarga sebagai fondasi. Pendidikan dalam keluarga itu sebagai fondasi untuk pendidikan selanjutnya, baik di lingkungan sekolah ke depan dan di lingkungan masyarakat. Jadi sebagai fondasi dia untuk melangkah di dalam kehidupan ke depan. Gitu. Seberapa penting pendidikan dalam keluarga itu? Ya. Pendidikan dalam keluarga itu sangat penting ya, karena keluarga adalah kelompok terkecil dalam masyarakat. Jadi keluarga sangat penting untuk membentuk karakter anak, pribadi anak, karena di dalam keluarga itu anak berinteraksi dengan anggota keluarga yang lain, ibu, saudaranya. Nah, orang tua nih, ibu atau bapak, dan kebetulan saya sendiri single parent, jadi saya mendidik anak itu dengan sebaik-baiknya, dengan kasih sayang, apa yang mereka butuhkan saya usahakan gitu. Dan saya juga mengajarkan, mendidik dan membimbing mereka untuk pendidikan agama yang baik. Terus saya ajari mereka jadi pekerti, sopan santun, agar mereka bisa kedepannya bila ketemu di masyarakat mereka bisa bersikap baik, sopan santun dan beretika gitu. Selain itu, pendidikan dalam keluarga juga sangat menentukan anak-anak. Anak-anak pembentukan karakter, pembentukan pribadi yang baik. Dengan cara kita harus mengajari dan membimbing mereka ke arah itu, dan kita mencontohkan sebagai orang tua. Jadi bukannya kita buru-buru tanggung-tanggung, ayo nak sekolah, tapi mamanya diam aja, atau ayo nak belajar, anak kita belajar sendiri, kita sibuk sendiri. Jadi bukan seperti itu. Jadi orang tua nih, sebagai orang tua harus mengajak dan mencontohkan. Kalau misalkan anak kecil, ayo nak kita sholat gitu. Jadi kita yang sebagai imamnya, anak-anak sebagai makmum sebelum anak itu keluar dari keluarga ya, masih usia dini. Usia dini itu sangat-sangatlah penting untuk memberikan hal-hal baik, pendidikan yang baik di dalam keluarga. Jadi kalau misalkan kita pergi sama anak nih, ketemu misalkan orang tua renta yang perlu dibantu, ya kita kasih contoh membantu, biar nanti menumbuhkan rasa peduli anak dan empati anak kepada orang di sekitarnya gitu. Terus misalkan di rumah anak-anak biar bertanggung jawab nih, kita kasih tanggung jawab. Misalkan nanti ini tugasnya nyapu ya, misalkan ini tugasnya cuci piring ya, kita nyapu bareng-bareng gotong-royong. Secara pelan-pelan seperti itu, pembiasaan seperti itu, insya Allah rasa tanggung jawab dari anak-anak itu akan tumbuh dengan sendirinya. Terus juga harus mengajarkan untuk disiplin misalkan jam segini harus bangun, terus belajar juga kita harus mendampingi
kalau bisa kita anak-anak menyuruh untuk belajar itu dengan enjoy. Anak-anak lagi fresh, kalau misalkan anak-anak lagi kurang ya kita biarin dulu gitu. Jadi sedikit-sedikitnya kita harus bisa menerapkan disiplin. Kalau misalkan udah waktunya sholat, ini kita sholat gitu. Insya Allah nanti ke depannya mereka akan terbiasa gitu. Jadi pendidikan dalam keluarga itu sangat penting sekali ya. Apalagi kita sebagai orang tua, saya sebagai ibu itu disebutnya madrasah pertama, umi madrasah tubni. Jadi seorang ibu itu sebagai sekolah pertama. Jadi secara informal, tidak resmi, saya sebagai pendidik dan anak serta didik begitu istilahnya. Jadi kita misalkan sibuk apapun kita harus apa ya? Kita harus meluangkan waktu untuk anak-anak kita. Kita ingin tidak anak kita berhasil, ingin tidak anak kita baik, ingin tidak anak kita mempunyai rasa empati, mempunyai peduli. Nah, dari kita sendiri yang harus membimbingnya sejak usia dini. Insya Allah pembelajaran dari kita, insya Allah akan teringat di memorinya dan akan mereka laksanakan untuk kedepannya. Jadi pendidikan dalam keluarga itu sangat penting untuk fondasi terutama untuk fondasi dia dan pembentukan karakter sebelum dia keluar rumah ke sekolah dan nanti untuk di masyarakat. Lalu bagaimana cara ibu menerapkannya? Cara saya menerapkan kepada anak-anak yaitu memberikan contoh yang baik kepada anak-anak. Jadi sebelum saya mendidik anak-anak, maksudnya bukan mendidik. Jadi cara mendidik anak itu harus dengan kita memberi contoh dulu, karena anak itu sebagai peniru, kita sebagai model. Jadi anak meniru kita. Jadi kita harus bertindak, kita harus berperilaku yang baik agar bisa dicontoh sama anak itu yang baik gitu. Baik dalam perkataan, baik dalam tindakan, ataupun dalam segala aktivitas di rumah yang bisa memacu anak-anak untuk bisa bersikap, bertingkah laku, berperilaku ya, terus berbahasa dengan baik, yaitu dicontohkan dari diri kita sendiri sebagai orang tua. Terus yang kedua adalah melibatkan mereka dalam memecahkan suatu masalah. Jadi melibatkan mereka dalam melibatkan mereka dalam suatu pekerjaan dan memecahkan masalah. Misalkan umpamanya yuk kita bersih-bersih, misalkan yuk kita bersih-bersih yuk nak gitu. Ini kan untuk anak usia dini ya. Ayo kita bersih-bersih. Nah terus setelah kita bersih-bersih, terus ada gelas jatuh atau dari meja pecah, bagaimana caranya menyelesaikan itu. Nah terus anak berpikir bagaimana caranya. Jadi anak dengan inisiatif sendiri nanti ngambil pena. Nah kita sebagai orang tua ngambilin si beling-belingnya, sudah belingnya rapi. Nah anak tinggal apel. Jadi pemecahan suatu masalah, tapi kitanya juga terlibat dalam masalah itu. Karena kalau yang berbahaya juga kita harus mendampingi. Jadi supaya anak bisa berpikir aja gitu. Jadi kita tidak melepaskan dia begitu aja. Terus apalagi ya?
beri mereka kepercayaan. Beri mereka kepercayaan. Misalkan, saya mau beli ke warung, beli jajanan misalkan. Kita hanya ngasih ini saja. Kita hanya ngasih ngasih bimbingan aja. Mau beli apa? Bisa. Mau beli jajan. Oke, beli jajannya yang sehat. Terus dan tidak lama-lama. Oke. Nah, biarkan anak itu pergi sendiri dan biarkan mereka memilih sendiri apa yang sehat gitu kan. Jadi kalau misalkan nih mereka memberi ciki, misalkan datang membeli ciki dan tidak lama, nanti kita kasih pengarahan. Nah, sebaiknya jangan beli ciki karena ciki ini banyak MSG, terus bisa kurang baik buat kesehatan gitu. Nah, jadi diberikanlah penjelasan yang baik biar anak itu bisa memahami oh makanan ini tidak baik untuk kesehatan misalkan. Nah, nanti biarkan anak dikasih kepercayaan lagi sama kita membeli makanan yang sehat lagi misalkan. Nah, misalkan dia beli makanan yang sehat, nah baru kita ini baru boleh. Jadi kepercayaan itu, jadi jangan kita ikut ke warung milihin gitu. Jadi itu sama aja kan mendikte, tidak mempercayakan pilihan mereka. Terus misalkan dalam dalam bermain di rumah misalkan. Dalam bermain di rumah masih ada hubungannya dengan tadi ya kepercayaan ya. Misalkan ayo kita belajar karena belajar itu harus diterapkan juga dari kecil agar mereka bisa membiasakan untuk semangat belajar dengan cara orang tua tidak memaksakan kehendak harus waktunya sekarang jadi kita melihat anak-anak enjoy juga karena belajar juga kan perlu. Belajar itu kan tidak harus duduk manis dengan duduk manis dengan harus serius gitu. Belajar juga kan bisa di mana-mana, semua bisa belajar gitu. Jadi setiap kita menemukan sesuatu kita kasih tahu. Setiap kita menemukan sesuatu kasih tahu. Nah, ada kalanya juga anak untuk istirahat dengan bermain, dengan kemerdekaan bermain. Iya, jadi jangan kita merampas kemerdekaan bermain dia gitu. Jadi biarkan anak bertumbuh dengan sesuai usianya, sesuai kapasitas dia, kebutuhan dia gitu, sehari-hari. Gitu. Kayak kalau saya ya, karena saya single parent, saya punya anak 2, jadi saya punya cita-cita anak-anak saya pengen jadi sarjana. Kan saya sebagai orang tua nggak begitu aja punya cita-cita, tapi saya tidak mempersiapkan anak-anak. Caranya agar anak-anak sesuai harapan kita, kita tularkan biar mereka termotivasi untuk belajar. Terus kita tularkan mereka untuk semangat sekolah, kita tularkan mereka untuk semangat belajar. Nah, jadi sebagai orang tua harus bisa meluangkan waktunya, mendidiknya dengan baik-baik. Caranya itu tadi kita harus terlibat dalam apa yang kita cita-citakan, dan anak akan menular dengan apa yang saya cita-citakan. Dan insya Allah kalau kita sudah memberikan pengarahan, bimbingan, dan segala cinta kasih saya untuk mereka,
insya Allah mereka akan menerimanya dengan baik. Dan sebagai orang tua siap memberikan apapun yang positif untuk anak demi kemajuan mereka di masa depan, apapun yang positif, dan tentunya dengan sesuai bakat dan minat mereka, tidak memaksakan kehendak saya kamu harus begini, tidak. Orang tua itu hanya memfasilitasi aja dan memberikan support, memberikan motivasi gitu. Selanjutnya pilihan atau bakat itu terserah mereka masing-masing, karena hidup mereka ya mereka yang menentukan. Orang tua hanya membimbing, mendampingi, dan mensupport gitu. Apakah anak-anak dapat menerima yang Ibu terangkan? Ya, insya Allah dapat menerima karena tadi saya tidak memaksakan kehendak sendiri ya. Tidak memaksakan kehendak sendiri. Nah terus anak-anak, kalau misalkan anak-anak masih usia dini nih, masih usia dini itu setidaknya menirukan kita sebagai orang tua itu model. Jadi mereka setidaknya ikut irama aja gitu, ikut irama kita gitu. Asalkan kita itu memberikannya, membimbingnya, mengarahkannya dengan baik, santai, enjoy, mengikuti irama mereka, mengikuti kemauan mereka, mengikuti kesenangan mereka, dan insya Allah bila kita fleksibel sama anak, tidak kaku dan tidak memaksakan kehendak orang tua, insya Allah anak itu akan menerima apa yang kita arahkan, apa yang kita ingin, jadi cara mendidik kita insya Allah diterima dengan anak, karena kita juga melihat kepada mereka bagaimana nih si anak ini, anak satu dengan anak yang lain kan berbeda-beda. Anak satu dengan anak yang lain berbeda-beda. Saya punya anak dua, cara mendidik, cara membimbing si A dan si B berbeda. Jadi kita harus jeli, harus memahami bagaimana sifat karakter si A, bagaimana sifat karakter si B, gitu. Tidak bisa disamakan. Jadi kita sebagai orang tua harus bisa melihat itu, gitu. Bagaimana cara mendidik dan membimbing si A, bagaimana cara mendidik dan membimbing si B, gitu. Bagaimana cara pendekatannya, dan biarkan mereka sesuai keinginannya, agar mereka enjoy, agar mereka senang, agar mereka bahagia menjalaninya dengan pilihan mereka. Gitu. Lalu bagaimana respon keluarga Ibu tentang pendidikan yang Ibu berikan? Maksudnya ini keluarga inti atau keluarga besar? Keluarga besar. Oh, keluarga besar. Kalau keluarga besar itu ya mereka percayalah sama saya ya, karena mereka tahu mungkin apa yang terbaik untuk keluarga saya sendiri. Kebetulan saya di sini single parent gitu ya. Jadi saya berusaha mendidik anak-anak dengan baik sesuai kemampuan saya gitu. Dan saya juga tetap tidak bisa saya berpikir mendidik anak itu sendiri. Saya juga harus ada masukan dari orang lain, dari teman-teman. Misalkan dari teman-teman kita sharing bagaimana nih misalkan cara mendidik anak, dan tentu pendidikan kita baik untuk anak-anak. Terus emang sih dalam keluarga itu berbeda-beda cara mendidiknya, tapi kita tetap aja harus ada sharing dari luar. Misalkan umpamanya nih kita ikut parenting gitu. Saya sebagai orang tua, kemampuan saya hanya segini untuk mendidik anak-anak. Saya juga harus tahu cara yang lebih baik untuk mendidik anak-anak itu yang lebih benar. Kalau bisa sih ya dengan pakarnya ya, biar nyambung. Jadi pendidikan saya ke anak-anak itu yang saya berikan itu tidak salah gitu. Jadi
perlu orang tua itu parenting, bagaimana cara mendidik anak gitu tuh. Selain itu juga kita tanya-tanya ke orang-orang yang lebih senior dari kita, yang mereka sudah sukses mendidik anaknya gitu. Jadi kita harus banyak-banyak belajar, harus banyak-banyak belajar dan belajar. Orang tua itu juga harus belajar dalam segala hal. Dalam segala hal itu, terutama ya cara mendidik anak itu. Selain itu juga kita harus belajar dan belajar terus agar keluarga saya, keluarga kita sendiri itu sukses gitu, sesuai dengan harapan kita semua dan anak-anak insya Allah juga sukses dan sesuai dengan harapan saya. Jadi selain saya menjadi anak sendiri, saya juga harus sharing sama teman gimana nih caranya napak tilas misalkan nih anak saya berhasil, misalnya anak saya berhasil, nah kita ngobrol gimana caranya ngobrol gitu. Nah kalau misalkan baik ya kita terapkan buat anak kita, kalau misalkan nggak baik nggak usah gitu. Jadi kita sharing ke orang itu untuk mencari yang lebih baik, pendidikan yang lebih baik untuk anak. Soalnya kalau pengetahuan kita sendiri belum tentu benar, belum tentu sesuai dengan sesuai dengan apa yang diharapkan ke depan. Jadi orang tua itu tidak lebih pintar dari anaknya gitu. Kita juga harus tetap belajar dan belajar dari orang lain. Nah terus tanggapan keluarga besar saya, mereka mempercayakan sama saya sendiri. Walaupun saya single parent, tapi mereka percaya saya sudah dewasa dan saya bisa mendidik anak-anak saya dengan baik. Dan mereka juga mensupport, mendukung saya. Apapun yang saya lakukan selama itu baik, mereka support. Dan alhamdulillah hasilnya tidak mengecewakan. Alhamdulillah hasilnya anak-anak saya sesuai dengan harapan saya. Saya single parent, tidak punya uang untuk menyekolahkan anak-anak sampai jenjang sarjana. Tapi di dalam hati saya ingin anak-anak saya itu bisa jadi sarjana semuanya. Bagaimana caranya? Untuk zaman sekarang, itu uang bukan jaminan anak-anak tidak sekolah. Banyak jalan. Ada ada beasiswa bermacam-macam banyak. Caranya tadi itu kita harus cari informasi dari orang-orang yang lebih tahu dari kita. Kita cari jalan bagaimana kita ingin menyekolahkan anak dengan kemampuan saya yang nggak ada gitu. Terus dan anak-anak juga kita tularkan nih untuk termotivasi supaya bisa giat belajar dan mencapai cita-citanya. Alhamdulillah, jadi keinginan saya disambut dengan sikap anak-anak yang gigih belajar. Dan alhamdulillah satu sudah lulus jadi sarjana dengan beasiswa dengan beasiswa dari pemerintah bidik misi. Dengan beasiswa bidik misi, alhamdulillah anak saya masuk beasiswa itu dan dia bisa kuliah di IPB. Alhamdulillah S1 full dari pemerintah biayanya. Terus per bulannya dikasih uang saku, jadi saya hanya ngasih tambahannya aja. Dan anak-anak juga sangat prihatin karena keadaan saya gitu. Sangat prihatin dan mereka sungguh-sungguh karena apa? Karena nggak punya uang tapi ingin kuliah. Jadi apa yang diberikan kesempatan Allah ke anak saya, mereka kesempatan itu mereka gunakan dengan sebaik-baiknya. Belum tentu orang itu bisa ada kesempatan seperti yang anak saya. Yang
yang anak saya dikasih sama Allah Subhanahu wa taala. Jadi mereka pun prihatin dan belajar sungguh-sungguh. Jadi jenjang waktu S1 alhamdulillah tepat waktu. Terus yang kedua juga sama. Dia juga gigih untuk mencapai cita-citanya, menginginkan perubahan dalam hidupnya. Dia juga berusaha untuk mencari beasiswa dan alhamdulillah dapat dan bisa kuliah. Alhamdulillah sekarang sudah semester 8, sebentar lagi lulus. Nah, itulah jadi sebagai sangat pentingnya pendidikan dalam keluarga, terutama kita sebagai orang tua, bagaimana cara memotivasi, membimbing, terus mensupport, terus mendidik dengan baik agar anak kita berkarakter baik, berpribadi baik, berperilaku baik, dan bisa mencapai cita-citanya dengan baik, tentunya dengan belajar, dengan dengan bekerja keras, sungguh-sungguh, dan berusaha. Insya Allah akan melihat kerja keras kita. Ada pepatah mengatakan manjada wajada. Siapa yang sungguh-sungguh dia akan dapat. Wah, hebat sekali. Itulah ceritanya. Terharu. Nah, ternyata narasumber kita kali ini yaitu Ibu dengan akrab saya panggil Ibu Tati. Ternyata single parent, dan itu buat terharu. Belum tentu semua wanita di Indonesia terutama setegar dan sekuat Ibu. Dari kecil ya Bu? Ya, saya terharu jadinya. Saya ngasuh anak-anak sejak anak-anak itu umur 5 tahun. Anak saya yang pertama 5 tahun, yang kecil 10 bulan. Ditinggal suami. Tapi walaupun kita ditinggal suami, tidak boleh putus asa. Hidup harus jalan. Saya punya dua tanggung jawab saya. Saat itu anak-anak di sekolah. Tapi saya punya cita-cita ingin mereka punya pendidikan yang baik, pendidikan agama dan pendidikan untuk masa depan. Jadi saya ingin mereka dua-duanya menjadi sarjana. Alhamdulillah tercapai. Itu dari kita sendiri cara mendidik anak bagaimana dan menurunkan mereka, dan mereka menyambut baik keinginan saya, dan mereka juga punya keinginan yang sama sama saya. Mereka ingin menjadi sarjana untuk memperbaiki masa depan, insya Allah. Jadi dua-duanya dapat beasiswa. Yang pertama beasiswa dari pemerintah, yang kedua beasiswa dari perusahaan. Aduh, maaf, terharu. Jadi anak-anak sebelum sekolah, dari anak mau masuk TK, saya berusaha sendiri memotivasi anak-anak supaya anak-anak yang belajar. Kita tidak punya harta, tapi ilmu lebih penting.
ilmu lebih penting untuk masa depan mereka. Saya sebagai orang tua tidak bisa memberikan apa-apa selain ilmu yang bermanfaat untuk hidup ke depan. Baiklah. Oh iya, saya juga mau berpesan sama teman-teman, yang kebetulan nasibnya seperti saya, ditinggal suami, anak-anak masih kecil, jangan putus asa. Saya sudah sampai saat ini udah 20 tahun mendidik anak sendiri sampai mereka jadi sarjana. Jadi untuk teman-teman yang kebetulan sama nasibnya sama saya, yang ditinggal suami, anak masih kecil, jangan putus asa. Insya Allah ada jalannya. Misalkan kita mau berusaha, cari teman-teman yang baik, yang bisa mengarahkan kita, yang bisa membantu kita untuk mendidik anak-anak yang lebih baik. Jadi uang bukan masalah untuk anak-anak bisa berpendidikan yang layak. Zaman sekarang banyak sekali beasiswa yang bisa dicari. Yang penting anak-anak kitanya mau berusaha, mau belajar, mau bersungguh-sungguh, insya Allah ada jalannya. Insya Allah apa yang saya cita-citakan sebagai orang tua dan anak-anak cita-citakan sebagai anak, dengan berusaha, berdoa, bersungguh-sungguh, insya Allah akan memberikan jalannya untuk masa depan yang lebih baik. Begitu saja. Oke, baiklah, mungkin itu saja cakap-cakap kita kali ini. Terima kasih. Maaf. Sama-sama. Maaf Ibu, ya Allah. Harus semangat. Semangat dalam mendidik anak-anak. Apalagi yang ada pasangannya, harus lebih semangat. Fighting. Manjada wajada. Ya, oke. Udah dikasih semangat ya. Oke. Saya Hermania Nurimania dan Saya Murniati. pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.